Belajar dari konsep dasar hasilnya mengakar. Mengapa dalam pertidaksamaan nilai mutlak dua variabel berlaku rumus seperti ini? Pembahasannya, kita mulai dari definisi terlebih dahulu. Secara geometris, nilai mutlak suatu bilangan adalah jarak antara bilangan tersebut dengan 0 pada garis bilangan real. Kurang lebih untuk definisinya seperti ini, dan apabila kita buat ilustrasi kurang lebih juga seperti ini. Misalkan nilai mutlaknya adalah 4. Jadi di sini jarak antara bilangan tersebut dengan 0 pada garis bilangan real, maka di sini jaraknya juga 1, 2, 3, 4. Atau nilai mutlak dari 7. Maka jarak antara bilangan tersebut dengan 0 jaraknya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atau semisal nilai mutlaknya adalah negatif 4, maka di sini nilai mutlak dari negatif 4 ini adalah jarak antara bilangan tersebut dengan 0, maka jaraknya adalah 1, 2, 3, 4. Sehingga di sini dengan demikian tidak mungkin nilai mutlak suatu bilangan bernilai negatif. Karena di sini untuk nilai mutlak sendiri secara geometris kurang lebih definisinya adalah jarak, sehingga tidak mungkin bernilai negatif. Akan tetapi mungkin saja bernilai 0, sehingga di sini nilai mutlak dari 0 hasilnya juga 0. Maka dari definisi ini didapatlah rumus bahwa nilai mutlak dari X ini adalah akar dari X kuadrat. Contohnya adalah seperti ini. Semisal nilai mutlak dari 4 sama dengan ini adalah akar dari 4 kuadrat. Jadi untuk 4 kuadrat sama dengan 16, akar dari 16 sama dengan 4. Kemudian juga nilai mutlak dari min 4 sama dengan akar dari min 4 kuadrat sama dengan 4. Jadi di sini min 4 kuadrat hasilnya juga 16, akar dari 16 hasilnya 4. Maka dari rumus ini bisa diturunkan menjadi beberapa rumus, dan di sini akan kita bahas 4 rumus ini untuk pembuktiannya. Kita mulai dari yang pertama terlebih dahulu. Nilai mutlak dari X plus Y kurang dari sama dengan nilai mutlak X plus nilai mutlak Y. Pembuktiannya, jadi untuk nilai mutlak X plus Y bisa kita ubah menjadi akar dari dalam kurung X plus Y kuadrat. Jadi di sini X, ini juga X, maka apabila di sini X plus Y, maka di sini juga X plus Y. Sehingga di sini X plus Y dalam kurung kuadrat ini adalah X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat. Ini tinggal dikalikan saja. Untuk X plus Y dikali X plus Y hasilnya seperti ini. Atau di sini apabila teman-teman bingung kenapa hasilnya seperti ini, sudah pernah kita bahas di konsep dasar sebelumnya. Dalam kurung A plus B kuadrat sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Untuk linknya saya cantumkan di sebelah kanan atas. Ini tinggal teman-teman klik saja. Kemudian untuk yang kedua, apabila di sini nilai mutlak X plus nilai mutlak Y ini bisa kita ubah menjadi akar dari dalam kurung nilai mutlak X ditambah nilai mutlak Y kuadrat. Jadi di sini untuk yang kedua ini kita akar kuadratkan, ini tidak mengubah nilai, hanya mengubah bentuk saja. Sehingga untuk hasilnya ini adalah akar dari nilai mutlak X kuadrat plus 2 nilai mutlak X dikalikan nilai mutlak Y ditambah dengan nilai mutlak Y dikuadratkan. Atau di sini teman-teman bisa lihat polanya, ini X plus Y dalam kurung kuadrat, ini nilai mutlak X plus nilai mutlak Y dalam kurung kuadrat. Sehingga di sini hasilnya sama, ini hanya berbeda di nilai mutlaknya. Kemudian karena akar dari X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat kurang dari sama dengan akar dari nilai mutlak X kuadrat plus 2 nilai mutlak X dikalikan
nilai mutlak Y plus nilai mutlak Y kuadrat. Jadi untuk yang atas ini kurang dari yang ini. Sehingga di sini kesimpulannya, maka nilai mutlak dari X plus Y kurang dari sama dengan nilai mutlak X plus nilai mutlak Y. Ini untuk pembuktiannya. Atau di sini apabila teman-teman bingung dengan konsep yang ini, untuk karena dan maka ini akan kita berikan contohnya agar di sini lebih mudah dipahami. Jadi di sini bisa diperhatikan untuk X kuadrat dan nilai mutlak X dikuadratkan. Ini adalah sama. Jadi berapapun nilai X dalam bilangan real, apabila di sini X kuadrat dan nilai mutlak X dikuadratkan hasilnya sama, sehingga di sini kita abaikan saja. Kemudian yang berikutnya, untuk Y kuadrat dan nilai mutlak Y dikuadratkan di sini juga sama. Jadi di sini untuk Y-nya diisi dengan bilangan real apapun, hasilnya di sini juga sama. Maka di sini untuk fokus kita ini hanya di 2XY dan 2 nilai mutlak X, nilai mutlak Y. Untuk lebih detailnya di sini saya berikan contoh, semisal untuk X dan Y ini adalah sama-sama 4, maka hasilnya ini adalah sama dengan, jadi di sini memenuhi, semisal 2 dikali 4 dikali 4 hasilnya adalah 32, di sini pun juga sama, 2 dikali nilai mutlak 4 dikali nilai mutlak 4 hasilnya 32. Kemudian untuk yang berikutnya, semisal di sini X dan Y sama-sama min atau sama-sama negatif, sehingga hasilnya juga sama. Karena di sini min dikalikan min hasilnya adalah plus, min 4 dikali min 4 hasilnya 16. Kemudian ini dimutlakan, hasilnya nanti juga plus. Kemudian yang berikutnya, apabila di sini X-nya plus dan Y-nya min, maka tandanya adalah kurang dari. Karena di sini bisa teman-teman hitung 2 dikali 4 8, 8 dikali min 4 hasilnya min 32. Kemudian untuk yang sebelah kanan, 2 dikali nilai mutlak 4 dikali nilai mutlak 4 hasilnya 32. Karena di sini min 4 dimutlakan hasilnya adalah 4, sehingga di sini hasilnya min 32 kurang dari 32. Dan untuk yang berikutnya, apabila kita balik untuk X dan Y-nya, X-nya yang negatif, Y-nya yang positif, hasilnya pun di sini juga sama, ini kurang dari. Sehingga di sini untuk tandanya ini adalah kurang dari sama dengan. Baik, itu tadi adalah bukti untuk rumus yang pertama. Sekarang untuk rumus yang kedua, untuk caranya di sini juga sama. Ini kita kembalikan ke konsep awalnya. Untuk nilai mutlak ini adalah akar dari X kuadrat. Sehingga di sini X plus Y dimutlakan ini adalah akar dari X plus Y dalam kurung kuadrat sama dengan akar dari X kuadrat plus 2XY plus Y kuadrat. Kenapa bisa didapat jawaban seperti ini? Ini juga sudah pernah kita bahas di konsep dasar. Linknya saya taruh di sebelah kanan atas. Maka untuk nilai mutlak X dikurangi nilai mutlak Y, ini apabila kita akar kuadratkan, ini tidak mengubah nilai, hanya mengubah bentuk, sehingga menjadi akar dari nilai mutlak X kuadrat min 2 nilai mutlak X dikalikan nilai mutlak Y plus nilai mutlak Y kuadrat. Kemudian karena ini lebih besar dari sama dengan ini, maka nilai mutlak X plus Y lebih besar dari sama dengan nilai mutlak X dikurangi nilai mutlak Y. Ini untuk pembuktiannya. Dan untuk pembahasannya akan kita berikan contoh agar lebih memudahkan. Jadi untuk konsepnya sama dengan yang awal tadi, untuk X kuadrat dan nilai mutlak X dikuadratkan, atau Y kuadrat dan nilai mutlak Y dikuadratkan, ini adalah sama. Jadi di sini X kuadrat sama dengan nilai mutlak X dikuadratkan,
dan Y kuadrat sama dengan nilai mutlak Z dikuadratkan. Sehingga kita fokus di 2XZ lebih besar dari sama dengan min 2 nilai mutlak X, nilai mutlak Z. Maka untuk X dan Y bisa kita ganti semisal di sini dengan 4. Ini sudah terlihat hasilnya lebih besar yang kiri, karena di sini untuk yang kiri hasilnya nanti positif, untuk yang kanan hasilnya negatif, karena di sini dimutlakan kemudian dikalikan dengan negatif. Kemudian yang berikutnya, apabila di sini X dan Y ini adalah min 4, di sini juga sudah kelihatan hasilnya untuk yang sebelah kiri 2 dikali min 4 dikali min 4 hasilnya positif. Sedangkan untuk yang sebelah kanan ini nanti hasilnya negatif, sehingga lebih besar yang sebelah kiri. Maka di sini juga terbukti. Atau semisal di sini X-nya 4 dan Y-nya min 4, hasilnya ini nanti adalah sama dengan. Atau semisal lagi X-nya yang min 4, Y-nya yang 4, ini nanti hasilnya juga sama dengan. Karena di sini plus plus dikalikan min hasilnya min, di sini juga sama, min dikalikan plus hasilnya juga min. Ini pun juga sama. Sehingga jadi untuk rumus kedua ini nilai mutlak dari X plus Y lebih besar dari sama dengan nilai mutlak X min nilai mutlak Y di sini juga terbukti. Kemudian untuk pembuktian rumus yang ketiga dan keempat ini tidak saya panjang lebarkan, karena di sini caranya juga sama dengan pembuktian rumus yang pertama dan kedua, kurang lebih adalah seperti ini. Jadi di sini sama, kita akar kuadratkan karena di sini nilai mutlak, hasilnya seperti ini. Kemudian juga untuk yang kedua di sini kita akar kuadratkan, ini tidak mengubah nilai, hanya mengubah bentuk, hasilnya seperti ini. Karena ini kurang dari sama dengan yang ini, maka nilai mutlak X min Y kurang dari sama dengan nilai mutlak X plus nilai mutlak Y. Kemudian agar lebih memahami lagi, bisa kita masukkan untuk contohnya. Jadi untuk contohnya ini kita hanya berfokus di min 2XY kurang dari sama dengan 2 dikalikan nilai mutlak X dikalikan nilai mutlak Y. Karena di sini untuk X kuadrat dan nilai mutlak X dikuadratkan, di sini nilainya sama, dan untuk Y kuadrat dengan nilai mutlak Y dikuadratkan, di sini nilainya juga sama. Maka untuk contohnya di sini kita ambil angka 4 dan min 4, hasilnya seperti ini. Jadi di sini untuk tandanya ini adalah kurang dari sama dengan. Ini untuk yang sama dengan karena di sini di ruas kiri dan kanan ini sama-sama positif hasilnya. Kemudian untuk yang kurang dari, karena di sini untuk yang sebelah kiri hasilnya nanti negatif dan sebelah kanan positif, atau yang sebelah kiri untuk X dan Y sama-sama min 4, ini nanti juga hasilnya negatif dan sebelah kanan positif. Kemudian untuk yang terakhir ini adalah yang keempat. Untuk yang ketiga ini tadi sudah terbukti, maka untuk yang keempat pembuktiannya sama dengan yang sebelumnya, yang pertama, kedua, dan ketiga ini kita akar kuadratkan. Sehingga karena X kuadrat min 2XY plus Y kuadrat ini semuanya diakar, lebih besar dari sama dengan akar dari nilai mutlak X kuadrat dikurangi dengan 2 nilai mutlak X, nilai mutlak Y ditambah nilai mutlak Y dikuadratkan, maka nilai mutlak X min Y lebih besar dari sama dengan nilai mutlak X dikurangi nilai mutlak Y. Untuk penjelasannya agar di sini lebih rinci, maka ini akan kita kunci dan kita pindah ke atas. Kita fokus di min 2XY lebih besar dari sama dengan min 2 nilai mutlak X, nilai mutlak Y. Jadi untuk yang sebelah kanan, apabila di sini min 2 nilai mutlak X nilai mutlak Y,
maka berapapun nilai X dan Y dalam elemen bilangan real yang ruas kanan hasilnya selalu negatif. Karena ini nanti nilai mutlak X hasilnya positif, nilai mutlak Y hasilnya positif, kemudian dikalikan dengan min 2, maka hasilnya nanti negatif. Kemudian untuk yang ruas kiri, ini bisa bernilai negatif apabila di sini X dan Y ini sama-sama positif atau sama-sama negatif, dan bisa bernilai positif apabila salah satunya ini adalah negatif dan positif atau positif dan negatif. Jadi itulah tadi untuk pembuktian keempat rumus dalam pertidaksamaan dua variabel. Semoga bermanfaat. Kami dari channel Belatik membahas konsep dasar dan pembuktian rumus. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagi kalian yang ingin mendukung kami, silahkan cek di kolom deskripsi.